Halo football lovers, berjumpa lagi dan lagi dengan Kakak Spasi. Kali ini Kakak sudah menyiapkan berita terupdate seputar dunia sepak bola dalam segmen Spasi Tonight. Selamat menyaksikan. Anthony Martial penting untuk Erik ten Hag. Manajer Manchester United Erik ten Hag gembira Anthony Martial sudah bisa kembali bermain. Pemain Prancis itu penting untuk skema yang dijalankan MU. Selama diberi kepercayaan bermain oleh ten Hag, Martial mampu memberi kontribusi yang positif. Dia mampu membukukan sebanyak 4 gol dan 2 assist. Cara bermain saya cukup jelas, saya suka tipe pemain seperti Anthony Martial. Saya sangat senang dia kembali sekarang. Semoga dia tetap fit karena dia merupakan bagian penting dari skuad, kata ten Hag. Dukungan Hakimi untuk Ramos yang gagal ke Piala Dunia 2022. Meski performa Sergio Ramos di PSG terbilang bagus karena belum terkalahkan di 21 laga yang sudah dijalani, Sergio Ramos tidak masuk dalam skuad Spanyol yang berangkat ke Piala Dunia 2022. Di usianya yang sudah uzur untuk ukuran pesepak bola, bisa jadi ia tak akan bisa lagi membela Spanyol di ajang besar. Rekan setimnya di PSG, Achraf Hakimi lantas memberinya dukungan moral. Pemain timnas Maroko itu menyatakan bahwa Ramos masih berstatus bek terbaik di dunia saat ini. Sergio Ramos, bek terbaik di dunia, cuit Hakimi di akun Twitternya. Jurgen Klopp dihukum FA absen dampingi Liverpool lawan Southampton. Klopp sempat di kartu merah saat Liverpool mengalahkan Manchester City 16 Oktober lalu. Akibat hal itu, Jurgen Klopp dijatuhi hukuman larangan mendampingi Liverpool 1 laga oleh FA. Liverpool sebenarnya sudah mengajukan banding dan FA menerimanya. Jurgen Klopp akhirnya cuma dikenakan 1 larangan mendampingi tim. Hukuman itu akan berlaku pada pertandingan Liverpool versus Southampton. Selain dilarang mendampingi pertandingan, Klopp juga mendapat denda sebesar 30.000 pound sterling. Rencana Arsenal di Januari 2023 terkuak, aktif di bursa transfer, dan cari pemain yang bersinar di Piala Dunia 2022. Tepat saat bursa transfer musim dingin dibuka pada Januari 2023 mendatang, Arsenal akan aktif mencari pemain baru, terutama yang bersinar di Piala Dunia 2022. Rencana tersebut dibeberkan sendiri oleh sang manajer Mikel Arteta. Saya pikir sulit memprediksinya, tetapi kita harus memperhitungkan Piala Dunia 2022. Yang pasti kami akan terus mencari pemain yang tersedia karena kami coba untuk memperkuat tim. Jadi kami akan mencoba aktif karena kami tidak pernah tahu apa yang akan terjadi di Piala Dunia, ujar Arteta. Mikel Arteta larang pemain Arsenal hanya asal main demi hindari cedera jelang Piala Dunia 2022. Arsenal masih menyisakan 1 pertandingan sebelum Piala Dunia 2022. Manajer Mikel Arteta mengingatkan kepada para pemainnya untuk tetap bermain serius di laga tersebut. Arteta mengatakan bahwa seluruh pemain tetap harus profesional. Dengan kata lain, ia melarang para pemainnya untuk asal main di laga terakhir nanti. Arteta menerangkan bahwa cedera memang jadi bagian resiko yang dijalani oleh para atlet. Arteta justru menganggap bermain dengan komitmen penuh akan menghindarkan mereka dari resiko-resiko itu. Arteta tak jagokan Spanyol juara Piala Dunia 2022. Arteta adalah sosok pelatih yang berasal dari Spanyol kelahiran kota San Sebastian. Meski begitu, Arteta mengindikasikan tidak menjagokan Spanyol juara Piala Dunia 2022. Ketika ditanya soal negara mana yang diperkirakan bakal juara, mantan asisten Pep Guardiola itu berharap negara juara yang diperkuat oleh pemain Arsenal. Salah satu pemain saya harap begitu, Arteta menegaskan. Kebetulan pula pada musim ini Arsenal tidak memiliki pemain berkebangsaan Spanyol. Kylian Mbappe nyaris pensiun dari timnas Prancis setelah Euro 2020. Kylian Mbappe di Piala Dunia 2022 akan menjadi bintang utama timnas Prancis, namun tidak ada yang menyangka bahwa pemain milik Paris Saint-Germain itu sempat akan gantung sepatu dari timnas setelah Piala Eropa 2020 lalu.
Saat itu Mbappe mendapatkan perundungan yang sangat besar di media sosial karena gagal mengeksekusi penalti dan tersingkir. Di 16 besar, Mbappe yang saat itu masih berusia 21 tahun sempat stres. Ia merasa tidak bisa menghadapinya sampai sempat kepikiran untuk tidak bermain lagi di level timnas. Luis Enrique masih ragu pemanggilan Ansu Fati ke skuad Spanyol disebut sebagai perjudian terbesar. Pelatih timnas Spanyol Luis Enrique mengakui bahwa Ansu Fati menjadi pemain terakhir yang dimasukkannya ke dalam skuad Spanyol untuk Piala Dunia 2022. Pasalnya ia masih memiliki keraguan terhadap sang pemain. Fati diragukan bukan karena kemampuannya. Pemain berusia 20 tahun itu diragukan gara-gara kondisinya yang belum lama pulih dari cedera. Dia bahkan tidak sungkan mengakui bahwa pemanggilan Fati merupakan perjudian yang harus dilakukannya. Enrique sengaja memanggilnya untuk memberikan stimulus agar sang pemain kembali ke performa terbaiknya. Qatar bukan Piala Dunia terakhir Busquets. Luis Enrique membawa Sergio Busquets ke Piala Dunia 2022. Bagi Busquets, ini menjadi Piala Dunia keempatnya sepanjang karirnya. Meski sang gelandang sudah berusia 34 tahun, Enrique yakin bahwa Qatar bukanlah yang terakhir bagi sang pemain. Jika kami bisa menjaganya bermain seperti yang diinginkannya, saya tak berpikir ini akan menjadi Piala Dunia terakhirnya. Tujuan saya adalah meyakinkan dia main sekali lagi, kata Luis Enrique. Julian Nagelsmann kesal Sadio Mane dipanggil timnas Senegal ke Piala Dunia 2022. Sadio Mane memang merupakan pemain kunci timnas Senegal, sehingga dirinya dipanggil untuk berlaga di Piala Dunia 2022. Namun manajer Bayern Munchen Julian Nagelsmann justru kesal dengan pemanggilan tersebut. Alasannya sederhana, Mane sebenarnya masih cedera. Menurut laporan tim medis, cedera tersebut sangat parah. Nagelsmann menegaskan kesehatan pemain seharusnya yang paling penting dibandingkan sepak bola. Saya sangat mengerti jika Senegal menginginkannya bermain, tetapi jika dia masih cedera, maka dia tidak bisa bermain. Kesehatan di atas sepak bola itu adalah hal yang paling penting bagi kita semua, kata Nagelsmann. Qatar diharapkan Lazio main seperti derby di setiap laga. Gelandang andalan Lazio Danilo Cataldi mengharapkan timnya bermain di setiap pertandingan layaknya di derby. Lazio baru saja menorehkan 2 kemenangan beruntun di Serie A melawan rival sekota Roma dan tim promosi Monza. Gelandang asal Italia tersebut membahas dampak mental dengan mengalahkan Gelorossi. Saya bisa tidur dengan nyenyak setelah pertandingan derby dibandingkan apa yang terjadi di hari-hari sebelumnya. Kami harus memainkan setiap laga seperti yang kami lakukan minggu lalu. Jika tidak, kami hanya membayar sedikit dari masa lalu, tandasnya. Robin Gosens, saya bahagia jadi bagian Inter Milan. Robin Gosens didatangkan oleh Inter Milan dari Atlanta pada Januari 2022 yang lalu. Belakangan, Gosens mengaku sangat bahagia bisa menjadi bagian dari skuad Inter. Salah satu alasannya karena dia mendapatkan kepercayaan penuh saat bergabung dengan Inter, meski saat itu dia tengah berjuang untuk bisa pulih dari cedera hamstring. Kebahagiaan besar saya datang di salah satu tim terkuat di dunia. Saya terkejut juga panggilan itu datang pada saat kondisi yang paling buruk. Tetapi saya harus mengatakan selama 3 tahun saya telah bekerja dengan sangat baik, ujar Gosens. Tajam bersama Napoli, Simeone tak masuk skuad Argentina untuk Piala Dunia 2022. Giovanni Simeone sedianya sempat digadang-gadang bakal dipanggil oleh pelatih timnas Argentina Lionel Scaloni untuk Piala Dunia 2022. Hal itu merujuk pada performa apik bersama klubnya. Meski tak selalu jadi pilihan utama, namun ketika mendapat kepercayaan tampil, Simeone selalu bisa membayar lunas kepercayaan pelatih Luciano Spalletti. Secara keseluruhan tampil dalam 13 laga Napoli di seluruh kompetisi musim ini, Simeone mampu mendulang 6 gol. Sayang, penampilan cemerlangnya tersebut ternyata belum cukup meyakinkan Scaloni. Wayne Rooney ikut bahagia Marcus Rashford dipanggil timnas Inggris.
Legenda Manchester United Wayne Rooney memberikan komentar terkait Marcus Rashford yang mendapatkan panggilan dari timnas Inggris untuk tampil di Piala Dunia 2022. Rooney mengaku ikut bahagia bagi Rashford. Rooney menilai Southgate telah mengambil keputusan tepat karena dia meyakini Rashford saat ini telah menunjukkan penampilan yang sangat berbeda jika dibandingkan dengan 2 musim sebelumnya. Meski demikian, Rooney menilai Rashford tak akan menjadi pilihan utama Southgate di Piala Dunia 2022 ini. Erling Haaland, bek Liga Inggris mulai takut kepada saya. Bomber Manchester City Erling Haaland mengisyaratkan bahwa para bek Liga Premier Inggris mungkin takut kepadanya setelah awal gemilang bersama The Citizen. Haaland telah mencetak 23 gol dan 3 assist dari 17 laga sejak gabung City pada bursa transfer musim panas lalu. Terbaru, gol ke-18 Haaland memastikan kemenangan Manchester City atas Fulham 2-1 di Liga Premier Inggris. Ditanya apakah bek Liga Premier itu mulai takut kepadanya. Saya tidak tahu, Anda harus bertanya kepada mereka. Mereka mungkin akan mengatakan tidak, tetapi mungkin memang takut kepada saya, ucap Haaland. Granit Xhaka ungkap rahasia ketajamannya musim ini. Granit Xhaka tampil produktif dalam urusan mencetak gol awal musim ini. Xhaka telah mencetak 4 gol musim ini, lebih banyak dari yang dia capai dalam 3 musim sebelumnya. Dan gelandang Arsenal tersebut kini mengungkapkan alasan dibalik ketajamannya itu. Pemain berusia 30 tahun itu mengatakan bahwa dia tidak pernah meragukan kemampuannya di depan gawang. Saya terlahir seperti seorang striker, sungguh. Sampai saya berusia 12 atau 13 tahun saya bermain seperti striker dan kemudian mereka menempatkan saya di lini tengah, kata Xhaka. Reguilon bongkar masalah yang sedang dihadapi Atletico Madrid. Sergio Reguilon akhirnya melakoni debutnya bersama Atletico Madrid setelah 2 bulan harus menepi pasca operasi. Defender asal Spanyol tersebut buka-bukaan mengenai masalah yang sedang dihadapi oleh timnya yang tidak mencatatkan kemenangan dalam 5 pertandingan beruntun. Kami sedang dalam dinamika yang buruk di mana segala sesuatunya tidak berjalan dengan baik, gol-gol tidak masuk, ada hal-hal kecil yang harus diperbaiki, kita harus percaya pada tim. Itu yang sedang kami usahakan, ujarnya seperti dikutip dari Mundo Deportivo. Tchouaméni, Mbappe kepo, nyuruh saya pilih PSG ketimbang Real Madrid. Aurelien Tchouaméni mengungkapkan perbincangan menarik dirinya dengan Kylian Mbappe yang mencoba meyakinkannya untuk bergabung dengan Paris Saint-Germain, alih-alih Real Madrid. Tchouaméni telah beradaptasi dengan baik di Madrid sejak pindah pada musim panas setelah membuat 18 penampilan di semua kompetisi untuk pasukan Carlo Ancelotti. Itu adalah percakapan yang sangat menarik dengan Kylian. Ia menggoda saya, ayo kamu harus ke PSG. Tetapi saya sudah membuat keputusan sejak lama di Madrid. Lalu kita cuma tertawa, ungkap Tchouaméni. Tidak masuk skuad Jerman untuk Piala Dunia 2022, Mats Hummels kecewa. Mats Hummels secara mengejutkan tidak masuk dalam skuad Jerman untuk Piala Dunia 2022, di mana sang pelatih Hansi Flick lebih memilih untuk membawa pemain yang lebih muda. Hummels mengatakan bahwa tidak masuk dalam skuad Jerman untuk Piala Dunia 2022 adalah salah satu kekecewaan terbesar dalam karirnya. Ini adalah salah satu kekecewaan terbesar dalam karir saya. Saya tetap akan memberikan dukungan untuk tim di Piala Dunia dan menggunakan waktu ini untuk meresponnya dengan kerja keras seperti yang selalu saya lakukan, tulis Hummels. Timnas Argentina sekarang dan saat mencapai final Piala Dunia 2014 sangat mirip. Kapten Argentina Lionel Messi telah membagikan pemikirannya menjelang turnamen dengan Argentina menuju ke Qatar sebagai salah satu favorit juara setelah memenangkan Copa America 2021. Messi mengatakan, skuad Argentina saat ini memiliki banyak kesamaan dengan tim yang mencapai final Piala Dunia 2014. Di Piala Dunia 2014 kami tampil sangat baik. Itu adalah pengalaman yang tak terlupakan, itu pada akhirnya membawa Anda ke tujuan penting. Hari ini saya merasakan ada banyak kesamaan antara skuad ini dan skuad dari 2014, ungkap Messi. Dan itulah berita sepak bola terupdate dalam segmen Spasi Tonight kali ini, gengs.
Simak terus ya berita-berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi, tentunya di Spasi Football News dan Spasi Tonight. See you!